Bab, ini adalah realitas. Mendengar bahwa 4 penguasa dari sekta Glasir 7 warna akan pergi ke keluarga Ford, Richford menjadi sedikit bingung. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan 1, apalagi 4. Bahkan Great Ford datang untuk meminta bantuan, dia masih tidak akan cocok untuk mereka. Karena itu, dia tahu dia tidak bisa membiarkan mereka pergi ke keluarganya. Tapi Richford tidak akan menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan segera. Ada aturan dalam perjanjian semesta. Setiap master di alam Sage tidak diizinkan untuk mengambil pertarungan di alam Stardom. Terutama pertarungan antara 2 master di alam Sage, kekuatan penghancur terlalu luar biasa. Begitu pertarungan mereka menyalakan api Samadhi, itu akan menyebabkan kerusakan tak terkira pada alam bintang. Dahulu kala, 2 master alam Sage telah bertarung dengan sangat sengit hingga api Samadhi tersulut, hanya akibatnya saja yang menghancurkan sebuah benua dengan ratusan juta orang tinggal di atasnya. Itu menyebabkan benua itu runtuh, dan lebih dari 99% bentuk kehidupan benua itu mati. Hal itu telah membuat langit terbelah dan daratan retak. Orang-orang di benua itu juga pernah mengalami pemandangan seperti hari kiamat. Tak terhitung banyaknya nyawa yang mati dalam ketakutan dan keputusasaan. Sejak saat itu, untuk mencegah orang jatuh ke dalam kesengsaraan, ada aturan baru dalam perjanjian semesta. Ahli Sage Real Meat tidak diizinkan bertarung di Stardom Realm. Jika tidak, mereka akan ditentang oleh semua orang bijak di alam bintang. Tapi selama master di alam Sage tidak bertarung di alam Stardom, tidak ada yang akan menentang mereka. Namun, aturan ini tidak selalu kaku. Sebagai contoh, seperti yang baru saja dilakukan Rick Ford, dia berhasil mengendalikan kekuatannya ke kisaran kecil dan tidak menyebabkan kerusakan. Kemudian, semua orang menutup mata dan tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, seorang master di alam Sage seharusnya memiliki hak yang pantas dia dapatkan. Jika tidak, dia tidak diizinkan untuk membalas bahkan jika dia dimarahi. Bukankah itu omong kosong? Jika aturan itu diterapkan dengan cara itu, mungkin semua orang bijak tidak akan setuju. Alasan mengapa semua orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melalui cobaan dan kesengsaraan untuk mencapai alam Sage adalah karena mereka ingin lebih unggul dari orang lain dan menikmati rasa hormat dan penyembahan dari banyak orang. Tapi begitu mereka bisa memasuki alam, mereka harus menghadapi lebih banyak batasan. Jelas, itu tidak mungkin diterima. Semua makhluk di Stardom Realm, baik manusia maupun ras lainnya, secara otomatis akan bergabung dalam sebuah organisasi, selama mereka mencapai Sage Realm. Organisasi itu bernama Aliansi Suci. Perjanjian alam semesta dibuat oleh organisasi ini. Semua alam Sage di alam Stardom diatur oleh Aliansi Suci. Namun, tidak seperti kekuatan lain di alam Stardom, Aliansi Suci tidak memiliki banyak peraturan ketat. Aliansi Suci sebenarnya adalah organisasi yang sangat longgar. Fungsi terbesarnya adalah mengumpulkan semua kultivator alam Sage di alam Stardom bersama-sama saat alam dalam bahaya, dan bekerja sama untuk melawan krisis. Sementara itu, juga akan melarang penyimpangan apapun di alam Stardom untuk mencegah peperangan internecine yang serius di alam. Adapun masalah kecil lainnya, Aliansi Suci tidak akan peduli tentang mereka. Tuan Besar, apakah persyaratanmu terlalu berlebihan? Aku seorang kultivator di alam Sage, dan diakui bahwa seorang Sin tidak dapat dihina di alam Stardom. Dominic Lewis bahkan disalahgunakan keluarga aku. Bukankah aku harus melawan? Aku sangat menyesal menyebabkan konsekuensi ini karena aku terlalu marah dengan kemarahan. Tolong maafkan aku. Richford mengerutkan kening dan berkata, "Kamu pikir bisa mengamuk di sini hanya karena marah? Kamu harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa kamu tidak menyebabkan kematian atau luka apapun di sekta Glasir 7 warna milikku. Jika tidak, atau jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kami telah mundur ke dalam bayang-bayang begitu lama sehingga orang-orang hampir melupakan kami. Apakah kamu ingin kami membuat contoh dari kamu?" Tuan Besar mengancam. 4 tuan begitu tertekan akhir-akhir ini, karena rencana mereka harus ditangguhkan karena rusaknya konstitusi menawan Darla. Richford datang untuk mencari masalah hari ini. Tapi untuk itu Darla membawa Jermaine Maxwell kembali, yang meringankan depresi mereka. Richford pasti akan sangat menderita hari ini. Setiap ahli Sage Real Meat tidak diizinkan bertarung di Stardom Realm. Itu karena setelah pertempuran akan mendatangkan malapetaka. Tetapi selama pertarungan dikendalikan dalam jangkauan kecil, Aliansi Suci tidak akan ikut campur. Namun, jika keempat Overlord ingin berurusan dengan Rick Ford, apakah mereka akan memberinya kesempatan untuk melawan? Jelas tidak. Meskipun Richford juga berada di alam Sage, dia masih jauh dari 4 tuan. Melihat bahwa 4 Overlords tidak menunjukkan rasa hormat padanya, Rick Ford sangat marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dia jelas sadar bahwa jika dia memang bertarung dengan mereka, 4 Overlord dari sekte Glasir 7 warna di alam Sage sejati, dia mungkin sudah selesai bahkan sebelum dia bisa bergerak. Tuan Besar, aku akan mengakui kekalahan hari ini. Namun, aku akan mempertahankan wewenang aku untuk mengadu kepada Aliansi Suci. Rick Ford katakan. Lakukan sesukamu. Suara menghina terdengar.
Empat tuan adalah tetua aliansi suci dan memegang posisi tinggi di aliansi. Apakah mereka takut dengan keluhan Rickford? Benar-benar asumsi yang konyol. Baik, aku mengaku kalah hari ini. Aku akan melakukan apa yang kamu minta, tapi aku akan mengambil Dominic Lewis. Dia menghina keluargaku dan harus dihukum seberat-beratnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membicarakan permintaan apapun dengan aku. Jadilah pintar dan keluar dari sini. Jika tidak, jika aku berubah pikiran, kamu harus membayar perilaku kamu hari ini. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Richford berdiri tertegun di tempat karena tangan kanannya masih memegang kepala Dominic. Dia menemukan dirinya dalam celah tongkat. Dia tidak berdamai untuk membiarkan Dominic begitu mudah. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak membiarkan dia pergi? Membunuh tamu terhormat mereka di depan 4 penguasa sekte Glasir 7 warna? Richford tidak punya nyali untuk melakukannya. Dia tahu betul bahwa keluarga Ford masih jauh dari sekte Glasir 7 warna. Mereka tidak berada di level yang sama. Bahkan jika Great Ford pulih sepenuhnya, keluarga mereka masih bukan tandingan sekte. Belum lagi Great Ford masih terluka parah sekarang. Dominic Lewis bukan anggota sekte Glasir 7 warna. Apa kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluargaku untuknya? Kata Rich tak rela. Ini masalah prinsip. Jika anak ini ada di luar, aku tidak akan peduli. Tapi karena dia bersama kita sekarang, kamu tidak bisa membawanya pergi hari ini. Jika tidak, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan Stardom Realm? Apa kamu pikir kami akan peduli untuk putus dengan keluargamu? Mendengar hal itu, Dominic merasa lega di hatinya. Akhirnya, aku selamat. Pikir dia. Dia tahu bahwa Rickford sangat takut pada penguasa sekte Glasir 7 warna. Harus ada celah kekuatan tertentu di antara mereka. Dominic pikir karena Overlord telah menuntut, Richford tidak berani membunuhnya, dan bahkan jika Richford berani, selama dia bisa menahan tidak dibunuh dalam sekejap, Overlord bisa menyelamatkannya segera. Dihadapkan pada momen hidup atau mati, Dominic juga gugup. Tapi ia tahu, rasa gugup dan takut tidak ada gunanya di saat genting itu. Bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan, Richford tidak akan melepaskannya. Sebaliknya, Richford akan merasa tersanjung. Sejak Richford telah mencapai alam Sage, ini adalah kedua kalinya dalam lebih dari 1000 tahun dia tercekat tidak bisa berkata-kata. Pertama kali, dia dibungkam oleh Dominic. Dia tidak bisa berkata-kata 2 kali dalam sehari. Ketika dia baru saja mencapai alam Sage, dia diundang ke aliansi suci, di mana dia melihat banyak master di alam Sage. Mereka sopan satu sama lain. Tapi kali ini, dihadapkan dengan 4 penguasa dari sekte Glasir 7 warna, Richford jelas bisa merasakan bahwa mereka tidak menganggapnya serius, yang sangat membuatnya bingung. Bahkan, dia belajar banyak tentang alam Sage dari aliansi suci. Ada pepatah yang terukir di luar aliansi. Semua orang bijak di dunia adalah satu keluarga. Dunia di sini mengacu pada Stardom Realm. Semua ahli Sage Real Mid di Stardom Realm harus satu keluarga. Semua orang terikat bersama dalam hidup dan mati. Oleh karena itu, Richford salah mengira bahwa semua master di alam Sage mudah dihadapi sebagai orang-orang di aliansi suci. Tapi dia tidak tahu bahwa aliansi suci diciptakan demi seluruh Stardom Realm, jadi perlu promosi itu. Faktanya, setiap pembudidaya alam Sage memiliki kekuatannya sendiri. Ketika alam Stardom tidak menemui bahaya, semua orang akan berpikir untuk kekuatannya sendiri. Meskipun Great Ford berada di alam Sage, dia telah mundur berlatih selama puluhan ribu tahun, dan dikatakan dia sedang memulihkan diri. Bahkan Richford belum pernah melihatnya. Bahkan ketika Rich menerobos alam Sage, Great Ford tidak muncul tetapi mengiriminya transmisi suara, di mana dia memuji upaya Ri dan menyuruhnya untuk menjaga dari kesombongan dan gegabah dan terus berkultivasi dengan keras. Great Ford juga mengatakan bahwa ada banyak talenta di alam bintang, sehingga seorang pembudidaya dalam daftar Sage Semu tidak dapat memiliki namanya di alam bintang. Oleh karena itu, meskipun keluarga Ford memiliki ahli Sage Real Mid, Richford masih tahu sedikit tentang Sage Realm. Begitu banyak sehingga dia sedikit terlena setelah mencapai alam Sage. Karena semua pembudidaya alam Sage di alam Stardom telah bergabung dan mematuhi aliansi suci, dan aliansi menetapkan perjanjian universal yang menetapkan kedua pembudidaya alam Sage tidak diizinkan untuk bertarung di alam Stardom, Richford menerima begitu saja bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di alam Stardom. Itulah sebabnya dalam masalah Darla, Richford berani mencari penjelasan di sekte Glasir 7 warna, meskipun dia tahu dia bersalah. Itulah keunggulan alam Sage. Tapi sekarang, melihat Overlord dari sekte Glasir 7 warna, Richford menyadari bahwa hal-hal tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dia tahu Great Ford benar. Tampaknya benar-benar ada banyak talenta di alam bintang. Dia baru saja memasuki alam Sage, dan kekuatannya masih jauh dari kuat dan dia tahu terlalu sedikit tentang hal itu. Richford perlahan mengendurkan cengkeramannya di kepala Dominic. Dia tahu dia belum bisa melawan Overlord dari sekte Glasir 7 warna, karena dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali.
Detik berikutnya, Dominic bebas dan jatuh ke tanah. Dia berjongkok di tanah, tangannya memegang kepalanya yang memeras, dan menarik napas dalam-dalam. Dari saat dia tertangkap oleh Rickford sampai sekarang, hanya beberapa detik telah berlalu dan semuanya terjadi begitu sangat cepat. Namun, hanya dalam beberapa detik, Dominic telah melalui beberapa tes hidup dan mati. Jika dia tidak memiliki vitalitas yang kuat dan dikompresi dan dikumpulkan di atas kepalanya pada waktunya, tengkoraknya akan hancur oleh Rickford. Sekalipun berhasil menolaknya, ia merasa kepalanya akan terbelah. Apalagi ada 5 sidik jari yang dalam di kepalanya, yang ditinggalkan oleh Rickford yang baru saja mengerahkan 30% kekuatannya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menahan 30% kekuatan Master Sage Realm? Bahkan, Rich memutuskan untuk menghancurkan Dominic dengan 80% kekuatannya pada akhirnya. Tapi dia tidak membutuhkan sebanyak itu. Selama dia meningkatkan kekuatannya hingga 50%, vitalitas Dominic hampir tidak mampu menolaknya. Melihat ini, Darla segera datang ke Dominic dan bertanya dengan cemas. "Apakah kamu baik-baik saja?" Aku baik-baik saja. Jangan khawatir." Dominic menjawab melalui giginya. Ia merasa kepalanya akan meledak. "Tetua Agung, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkannya." Rickford meninggalkan kata-kata ini, melihat Dominic dan Darla, dan siap untuk meninggalkan sekte Glasir 7 warna. Pada saat ini, embusan angin bertiup. Itu menabrak dada Rick dengan kecepatan pencahayaan. Sebelum dia bisa bereaksi, dia tertabrak ke tanah oleh angin kencang. Terdengar suara ledakan keras. Dengan ledakan keras, tanah dibanting keluar dari lubang. Semua orang yang hadir ditarik kembali oleh apa yang telah terjadi secara tak terduga. Bagi kebanyakan dari mereka, alam Sage berada di luar jangkauan dan tak terkalahkan. Mereka tidak menyangka Rickford tiba-tiba diserang. Yang terpenting, dia dipukul tanpa persiapan. Sebelum debu menyebar, sesosok tubuh terbang keluar dari lubang dan berdiri di udara dengan wajah suram. Itu Rickford. Serangan ini tidak menyebabkan cedera fisik padanya. Namun, itu adalah penghinaan yang sangat besar baginya. Sebagai kultivator alam Sage, dia telah diserang secara diam-diam dan bahkan terlempar keluar dari lubang di tanah. "Tuan Besar, apa maksudmu dengan itu?" tanyanya dengan ekspresi dingin. Sementara itu, dia menegaskan bahwa orang yang menyerangnya setidaknya adalah seorang Chusin. Jika tidak, dia tidak akan dipukul begitu saja. Baru saja, akal sehatnya bisa mengetahui serangan itu, tetapi tubuhnya tidak bisa mengambil tindakan cepat. Namun, dia juga mengendurkan diri pada saat itu. Jika dia mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi, dia mungkin akan menghindari serangan barusan. "Ini pelajaran kecil buat kamu. Bahkan jika kamu telah mencapai alam Sage, sebaiknya kamu tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Jika tidak, konsekuensinya tidak mudah ditanggung, karena kamu hanya dalam daftar Sage semu." Suara itu asing bagi Rickford. Bukan Overlord yang baru saja berbicara dengannya. Dia khawatir bahwa Overlord lain dari sekte Glasir 7 warna muncul. Tuan sekte Glasir 7 warna lainnya muncul. Tapi itu sangat akrab Darla. Karena itu dari mentornya, Olga Stevens. "Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku dengan itu? Darla adalah muridku. Siapa yang mengizinkanmu untuk diam-diam menanam benih roh dalam dirinya? Beraninya kamu mengabaikanku?" Olga Stevens menjawab dengan tegas. Darla menjadi emosional. Dia tahu bahwa mentornya tidak akan mengabaikannya. Dia telah mengikuti mentornya selama hampir 2000 tahun, dan hubungan mereka tulus. "Aku hanya suka Darla terlalu banyak. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk membuat keputusan yang tidak bijaksana ini. Sebenarnya, aku tidak memiliki kebencian dalam pikiran. Maafkan aku." Jelas Rickford dengan suara pelan. Dia yang salah dalam hal ini. Dihadapkan dengan Gwen Johnson, Rick berani menggunakan Sevistri. Gwen Johnson tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Namun dihadapkan dengan Olga Stevens yang lebih berkuasa darinya, Rick tidak berani mengoceh namun mengakui kesalahannya secara langsung. Olga Stevens mendengus dan berkata, "Keluar dari sini! Kamu tidak diizinkan datang ke sekte Glasir 7 warna lagi." "Ya, Tuan Besar. Aku akan pergi sekarang." Setelah menyelesaikan kata-kata, Rick menggambar celah ruang, dengan cepat menerobosnya dan menghilang. Ia tidak ingin berdiam diri di sana barang sedetik lagi. Siapa yang tidak takut pada dua orang suci sejati? Lagi pula, Rickford masih tidak bisa mengatakan di mana Overlord setelah mengatakan begitu banyak kepadanya. Munculnya dua Overlord dari sekte Glasir 7 warna memaksa Rickford untuk pergi dengan kecewa. Dia bahkan tidak mengambil dua peri yang dia pilih. Hasilnya tidak ada dalam rencananya. Itu terutama karena Rickford telah salah menilai sikap Overlord. Dia berpikir, karena mereka semua berada di alam Sage dan termasuk dalam aliansi suci, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepadanya.
Namun di luar ekspektasinya, Overload Sekte Glasir 7 Warna semakin tanpa ampun. Overload pertama hanya memperingatkannya secara lisan. Tapi mentor Darla hanya memberinya pelajaran dalam bertindak. Itu adalah hype yang sangat besar baginya. Bagaimanapun, dia mengingat apa yang telah terjadi hari ini. Di masa depan, jika ada kesempatan, dia pasti akan membalas mereka dan memberi mereka pelajaran. Tetapi untuk kembali ke empat tuan di alam Sage, Richford merasa kesempatan untuk membalas dendam sangat kecil, tetapi itu tidak sepenuhnya tanpa harapan. Meskipun Sekte Glasir 7 Warna kuat di alam Stardom, itu tidak terkalahkan. Tidak semua kekuatan berhubungan baik dengan Sekte Glasir 7 Warna, juga. Jadi dia percaya bahwa selama dia memikirkan masalah ini lebih lanjut, dia pasti akan menemukan cara untuk memecahkannya. Lagi pula kultivator Sage Real Meat memiliki waktu yang tidak terbatas. Kita punya banyak waktu di masa depan, pikir Rick dalam hati. Kemudian dia langsung masuk ke ruang 6 dimensi dan menuju keluarganya. Seorang kultivator dalam daftar Sage Semu dari alam Sage hanya bisa merobek ruang 5 dimensi paling banyak dan harus berjalan di ruang 6 dimensi. Setelah Richford pergi, ada keheningan singkat di reruntuhan aula utama. Olga Stevens dan kelebihan lainnya tidak muncul. Gwen Johnson datang ke sisi Dominic. Matanya bersinar saat dia melihat Dominic yang menciptakan keajaiban. Dengan kekuatan di tahap awal daftar Dominator, Dominic secara tak terduga mampu menahan 2 serangan dari Richford, seorang ahli dalam daftar Sage Semu. Ini benar-benar rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gwen membolak-balik sejarah Stardom Realm dalam pikirannya, tetapi tidak dapat menemukan orang seperti dia. Bahkan jika Richford tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, Dominic seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultivator dalam daftar Dominator tahap awal. Gwen tahu bahwa jika dia di tangan Reed, dia tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi entah bagaimana Dominic bisa bertahan. Selanjutnya, dia masih hidup setelah serangan kedua Rick, di mana Rick telah meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Gwen berpikir bahwa Dominic adalah seorang pemuda yang menjanjikan dengan masa depan yang cerah. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak mati dalam malapetaka, maka seseorang akan diberkati di masa depan. Dan malapetaka yang diderita Dominic pastilah menemui jalan buntu. Tidak peduli dengan kekuatannya yang kuat atau keberuntungannya yang baik, itu adalah kemampuannya untuk bertahan dari tangan seorang ahli Sage Real Meat. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Terkadang, keberuntungan bahkan lebih penting daripada bakat. Di alam Stardom, ada beberapa pembudidaya yang memiliki bakat biasa-biasa saja tetapi keberuntungan yang luar biasa, tetapi masih bisa menjadi kelebihan beban. Disukai oleh keberuntungan, orang seperti ini mungkin akan mengambil harta ilahi yang berharga di jalan. Atau ketika mereka memasuki relik berbahaya, mereka akan dapat berjalan keluar dari relik hidup-hidup dengan harta sementara yang lain sudah mati. Ini adalah kekuatan keberuntungan yang luar biasa. Diberkati dengan keberuntungan ini, orang-orang masih dapat menemukan jalan keluar, kepala dari bahaya, dan mencapai puncak bahkan dihadapkan dengan kebuntuan. Tapi orang seperti ini sangat jarang. Sepanjang sejarah Stardom Realm, tidak banyak orang seperti itu. Begitu orang yang diakui secara publik memiliki keberuntungan besar muncul, semua kekuatan di alam bintang pasti akan berebut untuknya. Namun, keberuntungan itu terlalu tidak berwujud dan sangat halus untuk diuji, tetapi hanya bisa berspekulasi dengan empirisme. Sebaliknya, bakat bisa diuji. Itulah mengapa kekuatan utama alam Stardom lebih memilih orang-orang dengan bakat luar biasa daripada berjudi pada jejak kemungkinan yang sangat kecil itu. Gwen Johnson merasa bahwa Dominic Lewis mungkin seseorang dengan keberuntungan besar. Jika tidak, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatannya dalam daftar Dominator untuk bertahan hidup seorang kultivator dalam daftar Sage Semu? Tapi Gwen perlu tahu lebih banyak tentang pengalaman masa lalu Dominic sebelum membuat keputusan. Gwen Johnson berjongkok dan bertanya dengan prihatin. Dominic, kamu baik-baik saja? Apa kamu butuh bantuan? Baru kali ini dia begitu peduli pada seorang pemuda. Dominic menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Meski kepalanya masih berdenyut sakit, ia tidak ingin orang lain membantunya. Jika tidak, rahasia vitalitasnya akan terungkap. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kartu trufnya. "Dominic, ikut aku. Aku akan membantumu," kata Darla. "Oke, terima kasih." Dominic tidak menolak Darla, karena dia tahu rahasia vitalitasnya. Setelah bersama begitu lama dan melihat bagaimana reaksi Darla ketika dia berada di rahang kematian, Dominic sangat mempercayai Darla. Darla baru saja akan membantu Dominic dan menuju kediamannya untuk memeriksa cederanya. Tapi dia hanya membantu Dominic dan akan pergi ke kediamannya ketika suara berdering. "Darla!" Yang berbicara adalah mentornya, Olga Stevens. Darla buru-buru mendorong Dominic untuk Gwen untuk membantu mendukungnya, dan menjawab dengan hormat. "Berikan hormat aku kepada kamu, mentor saya.
Kaulah penyebab semua yang terjadi hari ini. Kamu tidak hanya menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi sekta, tetapi kamu juga telah menyinggung seorang pembudidaya alam Sage dan meninggalkan potensi ancaman bagi sekta tersebut. Apa kamu mengakui kesalahanmu? Olga Stevens berbicara dengan nada dingin. Darla tercengang. Dia tidak mengerti kenapa mentornya mengatakan itu. Dia mengakui bahwa kejadian hari ini memang disebabkan olehnya. Tapi itu bukan salahnya. Itu semua salah Rickford. Jika dia tidak menanam benih roh padanya, semua ini tidak akan terjadi. Mentor, tentang masalah ini, aku... Darla ingin menjelaskan dirinya sendiri. Namun Olga menyela terang-terangan. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun, aku juga tidak ingin tahu prosesnya. Aku hanya peduli pada hasilnya. Apa yang aku lihat sekarang adalah bahwa aula utama sekte Glasir 7 Warna telah dihancurkan menjadi tanah dan menjadi reruntuhan. Reputasi sekte kami telah tercoreng dengan serius. Pada saat yang sama, kamu telah menyinggung seorang pembudidaya alam Sage dan meninggalkan bahaya tersembunyi di belakang. Semua ini gara-gara kamu. Ucapan itu membuat Darla ingin menangis dalam keluhan. Tidak ada jalan kembali. Benar-benar tidak ada jalan kembali. Mentornya dulu memperlakukannya dengan sangat baik. Saat itu, jika seseorang berani menyakitinya, mentornya pasti akan membalas dendam untuknya tanpa ragu-ragu. Namun sekarang, mentor tidak memperhatikan luka-lukanya tetapi bahkan menyalahkannya atas kerugian besar yang dia timbulkan kepada sekte. Darla benar-benar ingin bertanya mentornya. Apakah konstitusi menawan benar-benar penting? Tanpa tubuh pesona, bukankah aku muridmu? GT. Dengan hal-hal seperti itu, tidak peduli seberapa tidak pekanya dia mengerti segalanya. Ketika dia meninggalkan sekta, semuanya masih normal. Tapi setelah dia kembali, keadaan berubah total. Alasannya adalah konstitusi menawannya telah dilanggar, membuatnya jatuh dari seorang jenius menjadi biasa-biasa saja. Jadi mentornya tidak lagi menyukainya atau menganggapnya tinggi. Sebaliknya, mentornya menaruh semua perhatian pada Vermain Maxwell. Benar saja, tembakan besar semuanya realistis dan tanpa emosi. Pada saat ini, Darla jatuh tapi hatinya dingin. Ini semua salahku. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Darla berkata tanpa ekspresi. Diperlakukan oleh mentor kesayangannya dengan cara seperti itu, dia merasa hatinya didinginkan dengan kekecewaan yang besar. Karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, aku akan menghukummu pergi ke Gua Es untuk merenungkan kesalahanmu selama 100 tahun. Apa kamu merasa keberatan? Kata-kata itu mengejutkan semua orang yang hadir kecuali Dominic. Bahkan Gwen Johnson juga terkejut. Untuk merenung di Gua Es selama 100 tahun, gua itu adalah tempat sekte Glasir 7 Warna menghukum para murid pengkhianat. Tidak ada cahaya matahari di sana. Draft yang sangat dingin bisa menembus semua pertahanan. Bahkan seorang ahli di puncak alam abadi akan sulit untuk menolaknya. Meskipun orang tidak akan mati di sana, mereka akan menderita kedinginan yang parah. 90% dari orang-orang akan disiksa secara gila-gilaan di Gua Es. Bahkan jika seseorang cukup kuat untuk tidak menjadi gila di dalam, temperamennya akan sangat berubah menjadi jenis berdarah dingin setelah keluar dari gua. Karena Darla tidak mengkhianati sekta, mengapa mentornya menghukumnya ke Gua Es selama 100 tahun? Gwen Johnson dan murid-murid lain dari sekte Glasir 7 Warna tidak bisa mengerti. Namun mereka tidak berani menanyakan alasannya. Karena di sekte Glasir 7 Warna, kata-kata overload sama dengan perintah kerajaan. Tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Mereka juga tidak berani mempertanyakan. Bahkan Gwen Johnson pernah menjadi Lord, tapi dia masih tidak berani melawan perintah. Darla tertegun sejenak, dan kemudian menjawab dengan tenang. Ya, aku tidak keberatan. Tidak apa-apa. Pergi ke Gua Es sekarang. Ya, mentor. Darla berbalik dan pergi ke Gua Es untuk merenungkan kesalahannya. Sebelum pergi, dia melirik Dominic dan Gwen. Gwen langsung mendapatkan artinya di mata Darla, jadi dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mendapatkannya. Tapi Dominic benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengerti mengapa mentor Darla menyalahkan Darla karena itu semua salah Rickford. Tempat seperti apa Gua Es itu? Untuk merenungkan kesalahan selama 100 tahun. Bukankah itu berarti Darla tidak akan bisa keluar selama 100 tahun? Apakah kurungan itu? GT. Gwen! Ini adalah suara tuan lain. Iya nih, aku di sini. Jawab Gwen dengan hormat. Sisanya aku serahkan padamu. Kamu harus mengawasi Richford untuk mengembalikan aula tamu. Tidak mungkin ada kesalahan sedikit pun. Iya nih. Juga, kamu harus membuat persiapan penuh untuk upacara penerimaan murid 3 bulan dari sekarang. Ini adalah pertama kalinya kami berempat muncul di depan umum setelah bertahun-tahun kultivasi kami mundur. Ini juga saat yang tepat bagi sekte Glasir 7 Warna untuk menampilkan kekuatannya. Upacara harus megah tanpa ada satu kesalahan pun. Jangan khawatir. Kelebihan beban aku.
Aku pasti akan menyiapkan upacara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya 3 bulan kemudian. Baik, kami akan pergi. Hubungi kami jika kamu membutuhkan sesuatu. Perpisahan, tuan-tuan kalian. Gwen Johnson berkata dengan keras. Perpisahan, tuan-tuan kalian. Pengawas Parubaya dan 7 peri juga berkata serempak. Setelah Overlord pergi, Gwen membawa Dominic ke halaman kecil pribadi. Karena area VIP telah dihancurkan, Gwen tidak punya pilihan selain mengatur tempat tinggal bersama untuk Dominic. Namun, Dominic tidak peduli tentang hal itu. Dia tidak pernah memilih-milih tempat tinggal. Gwen duduk di hadapannya dan bertanya. Apakah kamu ingin aku membantumu memeriksanya? Lihat apakah Richford meninggalkan beberapa trik tercela pada kamu. Tidak, terima kasih, Lord. Untuk menghindari mengekspos vitalitas, Dominic menolak dengan sopan. Selain itu, dia sangat jelas tentang kondisi fisiknya. Dia tidak terluka sama sekali. Tapi vitalitasnya terpengaruh setelah menahan 2 pukulan Richford. Jadi dia perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Jangan sebutkan itu. Karena kamu alamat Darla dengan nama, kamu dapat menelpon aku Gwen bukan Lord. Lupakan saja formalitas itu. Gwen katakan. Dia tidak bersikeras membantu Dominic dengan pemeriksaan. Dia menduga Dominic pasti memiliki kartu kemenangannya sendiri karena dia bisa menahan 2 serangan Richford. Karena dia menunjukkan keengganannya untuk menerima bantuannya, Darla tidak memaksa. Lord, itu tidak baik. Dominic ragu-ragu. Kenapa tidak bagus? Di Stardom Realm, siapapun yang mencapai akan menjadi pemimpin tanpa memandang usia. Selain itu, aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Darla. Baiklah, Gwen. Baik. Tidak perlu terlalu pendiam, anak muda. Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Tentang Darla? Iya nih. Masalahnya sangat merepotkan. Kamu tidak harus bertanya tentang hal itu lagi. Karena itu tidak berguna. Bahkan aku tidak dapat menyelamatkannya. Gwen menggelengkan kepalanya dan berkata. Dominic berdiri, membungkuk kepadanya, dan berkata dengan tulus. Tolong ceritakan semuanya tentang Darla. Sekalipun aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku juga ingin tahu. Aku akan berterima kasih atas informasi yang kamu berikan kepada aku. Dominic sangat ingin tahu segalanya tentang Darla dan menyelamatkannya. Dia akan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan kepada tuan dari sekte Glasir 7 warna. Tentu saja, dia tidak memutuskan untuk mengambil tindakan sekarang. Tapi dia percaya selama dia bisa menggunakan sistem dengan benar, dia akan segera kembali dan menyelamatkan Darla. Jika Overlord berani menghentikannya saat itu, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran yang mendalam. Mereka baru saja berada di alam Sage. Bagi Dominic, itu hanya berarti lebih banyak poin super kaya. Menurut pengalaman sebelumnya, Dominic bisa melangkah ke alam Sage selama dia bisa menghabiskan 100.000 poin super kaya. Tetapi dengan kekuatan di alam Sage umum, Dominic tahu dia masih belum bisa mengalahkan mentor Darla dan membutuhkan peningkatan lebih lanjut. Dominic, itu tidak berguna bahkan jika kamu tahu. Kamu hanya akan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Tapi aku tetap ingin tahu. Dominic bersikeras. Gwen menghela napas dan berkata, Mengapa repot-repot? Aku tahu kamu dan Darla berteman, tapi tidak ada yang bisa mengubah keputusan Overlord. Bahkan aku tidak tahu. Jika kamu ingin melihat Darla, kamu harus menunggu 100 tahun. Tapi tidak ada yang tahu apakah dia masih menganggap kamu temannya saat itu. Siapapun yang telah tinggal di Gua Es selama lebih dari 10 tahun akan menjadi gila atau menjadi berdarah dingin dan tanpa emosi. Sekarang, Darla dihukum untuk merenungkan kesalahannya di Gua Es selama 100 tahun. Setelah dia keluar, dia tentu tidak lagi seperti dulu. Bahkan jika Dominic menunggu sampai saat itu, dia tidak bisa melihat orang yang dia kenal. Tolong katakan padaku. Jika aku tidak tahu apa-apa tentang Darla, aku tidak akan bisa fokus pada kultivasi. Dominic memohon. Prevarikasi Gwen menambah keraguan Dominic bahwa Gua Es bukan tempat yang bagus. Meskipun 100 tahun bukanlah waktu yang lama bagi seorang kultivator di alam abadi, perkataan Gwen sangat membuat Dominic khawatir tentang Darla. Akhirnya, Gwen tidak tahan lagi mengganggu Dominic dan mengatakan yang sebenarnya tentang Darla. Terus terang, Frostbite Cave adalah penjara bawah tanah sekte Glasir 7 warna. Setelah seseorang membuat POV, mereka akan dikirim ke Frostbite Cave untuk menerima hukuman mereka. Tempat itu adalah mimpi buruk bagi semua orang di sekte. Tidak ada orang yang masuk akan keluar sama. Gua itu memiliki banyak lantai untuk itu. Semakin rendah tingkat, semakin padat udara glasial. Udara glasial adalah jenis kekuatan khusus yang mirip dengan vitalitas. Selain menggunakan vitalitas, tidak ada lagi yang bisa bertahan melawan udara glasial. Begitu udara glasial memasuki tubuh seseorang, tidak hanya akan menimbulkan rasa sakit yang menyiksa, itu juga akan mempengaruhi emosi seseorang. Jika terpengaruh oleh udara glasial dalam jangka waktu yang lama,
bahkan kepribadian seseorang akan perlahan berubah. Setelah keluar dari gua, seseorang akan berubah drastis bahkan jika mereka berhasil menjaga kewarasan mereka. Dengan kemampuan Darla di daftar tertinggi, dia pasti dikirim ke level terendah. Dia harus tinggal di sana selama 1 abad. Gwen percaya bahwa Darla akan keluar dari Frostbite Cave sebagai orang yang berbeda pada saat itu. Saat Dominic mendengarkan Gwen, ekspresinya perlahan berubah menjadi suram. Ketika Gwen selesai berbicara, wajah Dominic telah menjadi gelap sepenuhnya dan tatapannya menjadi dingin. 1 abad di Frostbite Cave untuk Darla berarti bahwa dia akan mengalami yang tidak diinginkan, perubahan parah dalam kepribadiannya, di atas menderita rasa sakit tulang dingin konstan. Dominic tidak bisa menerima ini. Gwen, apakah ada cara kita bisa menyelamatkan Darla? Dominic bertanya dengan sungguh-sungguh. Dominic, aku mengerti bahwa kamu ingin menyelamatkan Nona Boyle, tapi aku hanya bisa memberitahu kamu untuk melupakannya. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan Patuan. Nona Boyle hanya bisa meninggalkan gua setelah 100 tahun, tidak kurang sehari pun. Kata Gwen dan menggelengkan kepalanya. Benarkah tidak ada yang bisa kita lakukan? Dominic bertanya, tidak mau menerima penjelasan Gwen. Tidak. Gwen langsung berkata padanya. Bagaimana jika seseorang dari alam Sage datang? Dominic bertanya, belum menyerah pada masalah ini. Dominic, kamu membuat hal-hal menjadi terlalu sederhana. Bahkan jika kamu berhasil mendapatkan master dari alam Sage untuk membantu kamu, masih tidak mungkin untuk menyelamatkan Nona Boyle. Tidakkah kamu melihat bagaimana hal itu terjadi dengan Rickford? Dia seorang Sage, bukan? Tapi dia hanya bisa mendengarkan dan patuh terhadap 4 Overlords sebelum pergi di bawah tekanan mereka. Kata Gwen sambil menghela nafas. Dia mengerti maksud Dominic. Dia berpikir bahwa Dominic pasti berencana untuk mengundang salah satu tetuanya dari rumah yang berada di alam Sage untuk menyelamatkan Darla. Sayangnya, rencana ini tidak akan pernah berhasil. Masih belum pasti apakah Dominic bisa mengundang Master Alam Sage ke sini. Bagaimanapun, Master Alam Sage adalah makhluk transenden di alam bintang. Sulit untuk mencari bantuan mereka bagi orang biasa yang... Bahkan jika Dominic berhasil mengundang satu, itu mungkin akan menjadi Pseudo Sage. Orang bijak seperti itu tidak akan bisa mengubah pikiran 4 tuan. Akan sama persis dengan kasus Rich. Kecuali Dominic berhasil mengundang Sage sejati untuk membantunya, maka hanya tamunya yang bisa berbicara dengan 4 penguasa. Mereka hanya akan berbicara, itu saja. Rencana untuk menyelamatkan Darla masih seimbang. Sekta Glasir 7 warna memiliki 4 penguasa. Apa gunanya mendapatkan True Sage datang ke sini? Selain itu, sebagian besar Master Alam Sage di alam bintang adalah Sage Pseudo. Tidak banyak yang bisa menjadi True Sage. Setiap True Sage berstatus bangsawan, dan tidak akan menunjukkan diri dengan mudah. Jelas, tidak mungkin bagi Dominic untuk mengundang True Sage. Hanya ada satu metode yang berhasil jika Dominic ingin menyelamatkan Darla dari Frostbite Cave. Yaitu mencari bantuan dari seorang Raja Sage, dan langsung mengundangnya kemari. Jika Sage King yang datang ke Seven Colored Glaze Sack, semuanya akan berbeda. Raja Sage adalah elit yang berdiri di puncak piramida di Stardom Realm. 4 tuan pasti akan menyerah pada permintaannya. Namun, hanya ada beberapa Raja Sage yang diidentifikasi di seluruh alam Stardom. Dominic tidak pernah bisa berhubungan dengan bangsawan seperti itu. Karenanya, dia bisa lupa meminta bantuan seorang Raja Sage. Gwen, alam Sage adalah hal yang besar, jadi harus memiliki tingkat yang berbeda untuk itu seperti alam abadi, bukan? Rick termasuk kelompok yang baru saja memasuki alam Sage, sedangkan tetua agung dari sektemu sudah lama tinggal di alam ini, karena itu mereka jauh lebih kuat. Bisakah kamu menjelaskan kepada aku bagaimana cara kerjanya? Gwen menatap Dominic dengan bingung. Dia tidak mengerti bagaimana orang seperti dia tidak yakin tentang divisi alam Sage. Mungkinkah kekuatan yang dimilikinya tidak menjelaskan hal-hal seperti itu padanya? Namun, Gwen menekan keraguannya dan menjelaskan dengan sabar. Kamu benar, alam Sage mirip dengan alam abadi, dalam arti ada 3 tingkat di dalam alam. Untuk orang-orang seperti Rich yang baru saja memasuki alam Sage, mereka termasuk dalam daftar Sage Pseudo. Berikut adalah daftar Sage sejati, dan aku menduga bahwa mentor Darla, Olga, yang merupakan salah satu dari 4 Overlord adalah Sage sejati. Tingkat terakhir kerana ini adalah daftar Raja Sage. Hanya ada beberapa Raja Sage yang dikenal di alam Stardom saat ini, tidak termasuk mereka yang bersembunyi, tetapi mereka juga tidak akan terlalu banyak. Sederhananya, Raja Sage adalah yang paling kuat di alam bintang. Berkat penjelasan Gwen, Dominic akhirnya mengerti cara kerja alam Sage. Ada daftar Sage semu, daftar Sage sejati, dan daftar Raja Sage. Ini adalah 3 level di alam Sage. Untuk setiap tingkatan, harus dibagi menjadi tahap awal, tahap menengah, tahap akhir, dan terakhir puncak. Menurut spekulasi Gwen, mentor Darla adalah seorang True Sage. Tapi Dominic tidak tahu apakah mentor Darla berada di tahap awal, atau di puncak daftar Sage sejati.
Untuk menyelamatkan Darla, cara teraman yang Dominic pikirkan adalah mencapai tingkat di luar daftar Sage sejati sendirian. Paling tidak, dia perlu mencapai daftar Raja Pra-Sage, dan bahkan lebih baik jika dia bisa mencapai daftar Raja Sage. Dominic melakukan beberapa perencanaan sederhana dalam pikirannya. Saat ini, dia hanya berada di daftar Dominator Alam Abadi. Dia masih terlalu jauh dari daftar Raja Sage. Untuk mencapai daftar Raja Sage, dia membutuhkan sejumlah besar poin super kaya. Tapi Dominic tidak peduli tentang itu sekarang. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan poin yang cukup untuk meningkatkan kemampuannya hingga daftar Raja Sage. Kemudian, dia akan menyelamatkan Darla. Ia tidak bisa terlalu lama untuk melakukan itu. Sekarang, Darla sudah harus menderita melalui konstan rasa sakit menusuk. Jika udara glasial tinggal di tubuhnya terlalu lama dan menyebabkan perubahan besar dalam kepribadiannya, itu akan merepotkan. Gwen, jadi maksudmu adalah, kita bisa menyelamatkan Darla selama Sage King terlibat? Dominic bertanya. Ya, dan satu hal lagi Dominic. Aku tidak ingin menyurutkan semangatmu, tapi aku perlu mengingatkanmu bahwa hanya ada beberapa Raja Sage di seluruh alam bintang. Mustahil bagimu untuk mendapatkan bantuan mereka, atau bahkan bertemu dengan mereka. Kata Gwen, tidak bisa menahan diri. Aku sudah tahu itu. Jawab Dominic santai. Dominic, ini serius. Raja Sage bukanlah orang yang bisa kamu temui sesuai keinginanmu. Sekali kamu membuat mereka marah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seorang pseudo Sage seperti Reed bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan mereka. Kata Gwen lagi sambil mengerutkan kening. Ketika dia melihat ekspresi Dominic, dia berasumsi bahwa dia akan mengundang seorang Raja Sage untuk terlibat. Dia berpikir, bukankah itu tindakan merayu kematian untuk dirinya sendiri? Bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan Sage King untuk membantu. Satu saat kecerobohan dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kutukan kekal. Gwen, aku menghargai pengingatmu. Jangan khawatir, aku mengerti maksudmu. Aku tidak akan mengganggu salah satu Raja Sage. Kata Dominic. Dia tahu bahwa Gwen telah salah paham. Dia tidak berencana untuk mencari bantuan dari Raja Sage. Sebaliknya, dia sedang memikirkan bagaimana menjadi Raja Sage sendiri. Jika Gwen tahu tentang pikiran Dominic, dia pasti akan berpikir bahwa dia gila. Bagaimanapun, Dominic baru saja pada tahap awal daftar Dominator, dan sekarang dia ingin menjadi Raja Sage dalam waktu singkat. Itu bahkan bukan sesuatu yang akan diimpikan seseorang karena ketidakmasuk akalannya, apalagi melakukannya dalam kehidupan nyata. Sebaiknya kamu melakukannya. Jika kamu tidak beruntung dan bertemu dengan Raja Sage yang pemarah, mereka bisa membunuh kamu dalam satu pukulan. Kamu akan mati sebelum kamu bahkan dapat menyelamatkan Nona Boyle saat itu. Aku sangat jelas tentang hal itu. Gwen, aku masih butuh bantuan darimu. Kata Dominic. Apa itu? Aku akan melakukan yang terbaik jika itu adalah sesuatu dalam kekuasaan aku. Sebelum itu, aku perlu menjelaskan kepada kamu lagi bahwa aku tidak dapat menawarkan bantuan pada masalah Nona Boyle. Nah, bukan itu. Darla membawa beberapa wanita kembali dengan dia dan mereka semua teman baik aku. Dia berjanji untuk merawat mereka, tapi dia harus berjuang sendiri dulu di Frostbite Cave sekarang. Aku berharap bahwa kamu dapat menjaga mereka dengan baik untuk aku. Maksudmu Camille dan wanita lainnya? Gwen bertanya. Ya, kamu kenal mereka? Dominic bertanya sebagai balasannya. Jauh lebih dari itu. Camille adalah murid Lenial aku sementara gadis-gadis lain adalah murid kehormatan aku. Dalam 3 hari, aku akan menjadi tuan rumah ritual of apprenticeship. Kamu jangan khawatir, aku pasti akan menjaga mereka dengan baik meskipun kamu tidak memintanya. Aku akan memastikan mereka diperlakukan dengan baik di sini di sekte Glasir 7 warna. Kata Gwen sambil tersenyum. Wow, aku mengerti. Terima kasih banyak Gwen. Aku yakin mereka akan memiliki waktu yang baik di sini dengan Lord seperti kamu menjaga mereka. Itu sudah pasti. Aku Lord Sekte Glasir 7 warna, dan sebagai murid-muridku, mereka akan diperlakukan dengan baik di sini juga. Dominic, apa hubunganmu dengan mereka? Sepertinya kamu sangat peduli dengan para wanita. Kita semua hanya teman. Benarkah? Aku tidak berpikir itu sederhana. Gwen, sebaiknya kamu keluarkan pikiranmu dari selokan. Ini murni persahabatan platonis di antara kita. Gwen hanya tersenyum dan berhenti bertanya tentang topik yang sedang dibahas. Saat Dominic meminta Gwen untuk merawat gadis-gadis itu, dia tahu pasti ada sesuatu yang lebih dari persahabatan di antara mereka. Namun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Karena Dominic tidak mau tumpah, dia tidak akan mengganggunya tentang hal itu. Baiklah, Dominic. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Masih banyak hal yang harus aku selesaikan untuk sekte ini. Kamu juga harus beristirahat. Aku yakin kamu mendapatkan banyak pencerahan setelah lolos dari maut hari ini. Saran aku untuk kamu adalah untuk mengisi ulang, itulah hal yang paling penting yang perlu kamu lakukan. Di alam Stardom, aturan ditetapkan oleh yang kuat dan seseorang hanya dapat terlibat begitu mereka mencapai alam Sage. Terima kasih, Gwen. Aku akan melakukan yang terbaik.
kata Dominic dalam tekad. Gwen terus berkata, kita hidup dengan dua aturan di Stardom Realm, dan kamu harus mengingatnya. Pertama, seorang Sage tidak boleh dipermalukan, jadi kamu dilarang menghina Sage. Kedua, siapapun selain Sage tidak penting. Aturan kedua berfungsi sebagai motivasi bagimu untuk rajin berkultivasi setiap saat, karena kamu hanya bisa menjadi seseorang yang penting setelah mencapai alam Sage. Jika aku bukan Lord dari Sekte Glasir 7 Warna, aku masih akan menjadi orang yang tidak berharga bagi Rick, yang berada di alam Sage, bahkan jika aku berada di puncak alam abadi. Dominic, kamu harus ingat ini. Aku akan pergi sekarang. Kamu dapat menghubungi aku kapan saja jika kamu membutuhkan sesuatu. Setelah mengatakan semua itu, Gwen pergi. Seluruh sekte gempar sejak keributan yang ditimbulkan Rich. Gwen perlu mengadakan pertemuan dengan tim manajemen sekte terlebih dahulu untuk membahas masalah ini sebelum mereka dapat menjelaskan situasinya kepada anggota mereka. Dominic duduk di salah satu ruangan di halaman. Dia telah mengalami krisis hidup dan mati begitu dia tiba di Stardom Realm. Kejadian itu membuatnya jengkel. Rich telah berhasil membuat dirinya masuk dalam daftar pembunuhan Dominic. Saat Dominic cukup kuat, Rich akan menjadi orang pertama yang dia buat menghilang dari alam semesta. Sekarang, dia sedang menunggu ritual Eva Apprenticeship yang akan berlangsung 3 hari kemudian, agar Camille dan para gadis selesai sehingga dia dapat yakin bahwa mereka aman di sini sebelum meninggalkan Sekte Glasir 7 Warna. Dia perlu menghabiskan uangnya untuk mendapatkan poin super kaya. Dia bahkan sudah memikirkan tujuannya. Dia akan pergi ke benua legendaris. Itu adalah benua terbesar dan paling makmur di Stardom Realm. 80% transaksi yang terjadi di Stardom Realm berasal dari benua legendaris. Ini membuktikan pentingnya benua legendaris di Stardom Realm. Itu bukan milik kekuatan besar. Semua partai kuat memiliki properti mereka sendiri di benua legendaris. Di sisi lain, aliansi suci bertanggung jawab untuk mengelola benua legendaris. Di sanalah kantor pusatnya berada juga. Karena itu, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Awalnya, benua legendaris bukanlah tempat yang Dominic putuskan. Meskipun benua adalah tempat terbaik untuk menghabiskan uangnya, tetapi pada saat yang sama, ada banyak elit yang kuat di sana. Semua Sage dari Stardom Realm sering mengunjungi benua legendaris. Mudah bagi orang lain untuk memperhatikannya jika dia tidak menghabiskan dengan hati-hati di benua legendaris. Dengan kemampuan Dominic saat ini, orang sembarangan di jalan bisa menghancurkannya menjadi abu dengan jentikan jari mereka. Rencana awalnya adalah mengambil langkah kecil, hanya bergerak lebih dekat menuju benua legendaris saat dia menjadi lebih kuat. Dengan rencana itu, dia akan cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri pada saat dia tiba di benua legendaris. Melakukan hal itu akan sangat mengurangi risikonya, dan itu juga merupakan rencana yang paling masuk akal. Sayangnya, Darla dihukum oleh mentornya untuk bertobat selama 100 tahun di Frostbite Cave. Ini menghancurkan rencana Dominic sepenuhnya. Jika dia mengikuti rencana awalnya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa cukup kuat. Darla tidak bisa menunggu selama itu. Demi mengurangi hukuman Darla yang menyiksa dan menghindari perubahan kepribadiannya karena udara glasial, Dominic harus menyelamatkannya dari gua dalam waktu sesingkat mungkin. Oleh karena itu, Dominic harus membatalkan rencananya pada akhirnya. Dia memutuskan untuk melakukannya dalam satu tembakan, langsung menuju ke benua legendaris. Dominic hanya bisa menghabiskan lebih banyak uang dan mendapatkan lebih banyak poin super kaya di sana dalam waktu singkat. Namun, Dominic harus ekstra hati-hati dengan setiap langkah yang akan diambilnya selanjutnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan sama sekali. Sebuah kesempatan seringkali disertai dengan bahaya. Beli star dolar di Stardom Realm hampir setara dengan China dollar di bumi. Menghabiskan ratusan miliar, atau bahkan beberapa triliun di benua legendaris mungkin tidak membuatnya menonjol. Bagaimanapun, benua adalah tempat yang paling berkembang di wilayahnya. Ditambah lagi, pesta kuat yang tak terhitung jumlahnya hadir di sana juga. Tapi bukan itu saja yang perlu Dominic habiskan. Dia akan menghabiskan puluhan triliun, atau bahkan mungkin ratusan atau ribuan triliun. Akan sulit baginya untuk tidak menonjolkan diri. Dominic hanya bisa meluangkan waktunya dan bertindak sesuai situasi ketika dia tiba di benua legendaris. Ketika kemampuannya dibangun, dia secara alami dapat menghabiskan lebih banyak uang. Jika Dominic memiliki kekuatan Raja Sage sekarang, siapa yang berani ikut campur bahkan jika dia menghabiskan 100 triliun star dolar? 3 hari kemudian. Alam bintang. Benua 7 warna. Sekte Glasir 7 warna. Klang! 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 Denting lonceng yang terus-menerus terdengar di seluruh sekte. Setelah mendengar suara ini, semua anggota sekte yang tidak memiliki tugas apapun akan diminta untuk menuju ke aula besar. Gwen, Lord Sekte, mengadakan upacara penerimaan murid hari ini. Itu adalah peristiwa penting bagi semua orang di sekte. Namun, hanya anggota Sekte Glasir 7 Warna yang akan menghadiri upacara kali ini.
Dibandingkan dengan upacara penerimaan murid 4 tuan yang akan berlangsung 3 bulan kemudian, upacara kali ini memiliki skala dan pengaruh yang jauh lebih kecil. Untuk upacara dalam waktu 3 bulan, Sekte Glasir 7 Warna telah mengundang semua kekuatan kuat peringkat di alam bintang. Kedua upacara itu berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Kali ini, Lord Sekte Glasir 7 Warna, Gwen, yang telah mencapai puncak alam abadi, akan menerima murid. Adapun upacara 3 bulan kemudian, giliran 4 tuan alam Sage untuk menerima murid. Kesenjangan antara kemampuan kedua pihak sungguh tidak ada bandingannya. Benar saja, jika Gwen menginginkan upacara besar, dia bisa mengundang sebagian besar kekuatan kuat Stardom Realm juga. Bagaimanapun, dia adalah Lord Sekte Glasir 7 Warna. Di Stardom Realm, dia bisa dianggap sebagai tokoh terkemuka. Namun, bahkan jika dia ingin membuat upacara dengan megah, tamunya akan tetap tunduk dibandingkan dengan tamu 4 tetua agung. Apalagi, Gwen tidak berani mencuri pusat perhatian dari 4 tuan. Ditambah lagi, dia lebih suka tidak menonjolkan diri, mengingat karakternya. Bahkan jika 4 Overlord tidak akan menjadi tuan rumah upacara penerimaan murid dalam 3 bulan lagi, Gwen tidak akan ingin membuatnya menjadi hal yang besar juga. Dominic berada di Grand Hall sekarang juga. Dia menghadiri upacara sebagai tamu kehormatan Sekte Glasir 7 Warna. Setelah melihat sekeliling, ia menyadari sesuatu. Banyak orang yang hadir, memenuhi seluruh aula dan bahkan mengemasi serambi. Namun, tampaknya hanya ada sedikit pria. Selain Dominic, hanya ada kurang dari 100 dari mereka. Selain itu, para pria ditugaskan ke daerah tertentu. Itu persis sama seperti Darla memberitahunya tentang sekte itu. Ini adalah sekte yang hanya menerima murid perempuan. Para pria berada di sini untuk urusan bisnis, atau sebagai tamu sekte. Murid perempuan Sekte Glasir 7 Warna pasti memiliki keluarga dan teman yang laki-laki. Wajar jika mereka sesekali didatangi. Di aula besar Sekte Glasir 7 Warna, Gwen duduk di singgasana. Ketika seorang wanita di sampingnya mengumumkan nama Camille, Camille maju dan berlutut di tengah aula, melakukan ritual Apprenticeship. Mentor, aku muridmu, Camille Henderson, dan aku di sini untuk menghormatimu, kata Camille dengan hormat. Sajikan tehnya. Seorang staf upacara datang dan Camille secangkir teh segera. Setelah menerima secangkir teh, Camille bangkit dan berjalan menuju Gwen, menyajikan teh untuk mentornya dengan kedua tangan. Mentor, tolong minum teh. Gwen menyesap teh dari Camille kemudian berkata, mulai sekarang, kamu adalah murid garis keturunan aku. Di masa depan, kata-kata dan tindakan kamu tidak hanya akan mencerminkan citra kamu sendiri, tetapi juga milik aku dan Sekte Glasir 7 Warna. Aku harap kamu akan selalu berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Berhati-hatilah untuk tidak mempermalukan nama aku dan reputasi sekte. Kamu juga harus ingat untuk mengembangkan kemampuan kamu sendiri dengan tekun. Aku mengerti, kata Camille sambil menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan. Berikut adalah serangkaian prosedur yang rumit. Dia perlu memberikan penghormatan kepada beberapa kelompok. Mereka adalah pendiri sekte dari Sekte Glasir 7 Warna, para tetua akhir, dan leluhur yang telah memberikan kontribusi heroik kepada sekte tersebut. Kemudian, dia harus menyapa dan mengenal semua senior yang memegang peran penting di sekte. Dominic menyaksikan seluruh proses dengan sabar. Setelah hari ini, ia akan meninggalkan tempat ini. Sekarang dia yakin Camille dan gadis-gadis lain akan diperlakukan dengan baik di sini. Dia kemudian bisa melaksanakan rencananya dengan nyaman. Saat ini, Dominic mendengar suara dari Tidal Taro kerumunan. Lo tidak menerima murid selama bertahun-tahun dan tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menerima murid magang sekarang. Di mana dia menemukan murid lineal yang luar biasa? Tuhan tahu. Murid yang akan diterima Tuan Besar dalam 3 bulan datang entah dari mana juga, kan? Aku penasaran siapa orang beruntung yang dipilih oleh mereka. Ini pertama kalinya dalam sejarah sekte kita bahwa keempat tetua agung menerima murid pada saat yang bersamaan. Tepat sekali. Dilihat dari seberapa penting mereka menaruh dalam masalahnya, aku yakin gadis itu akan menjadi tokoh penting di Sekte Glasir 7 Warna lain kali. Aku sangat penasaran siapa dia. Sepertinya Seven Saints sudah ditetapkan. Karena Camille bisa menjadi murid Tuhan, dia pasti akan menjadi bagian dari tim. Ditambah lagi, gadis misterius yang akan segera menjadi murid keempat tetua agung, 7 orang suci dari generasi ini akan lengkap. Itu sudah pasti. Aku yakin tidak ada yang akan menyangka bahwa 2 wanita yang datang tiba-tiba akan mengambil 2 tempat terakhir dari Seven Saints, yang tak terhitung banyaknya wanita brilian dan berbakat di Stardom Realm telah memperebutkan. Begitu banyak orang akan kesal atas hal ini. 7 orang suci adalah murid dengan status tertinggi di sekte kita. Siapa yang ingin menjadi salah satu dari mereka? Selain itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan popularitas di Stardom Realm. Banyak orang Stardom Realm berceloteh pelan pergi. Dominic mendengar semuanya, tapi memilih untuk mengabaikannya. Dia tidak peduli tentang Seven Fairies atau Seven Saints. Yang dia inginkan adalah Camille, Wenar dan wanita lainnya aman. Sekarang, dia akan membiarkan mereka tinggal di sini untuk sementara waktu. Begitu dia menjadi cukup kuat,
dia akan melindungi mereka sendiri. Karena masalah Darla, Dominic tidak memiliki kesan yang baik tentang empat tetua agung sekte Glasir 7 warna dari alam Sage. Terutama untuk mentor Darla. Dan Dominic merasa seperti itu karena masalah Darla dengan Rich. Jelas Rich yang telah mempermalukan Darla. Tetapi sebaliknya, mentor Darla mengirimnya ke Frostbite Cave untuk menerima hukuman paling berat. Mentor macam apa itu? Bukankah mentor seharusnya melindungi murid mereka sendiri agar tidak disakiti oleh orang lain? Orang tua ini sama sekali tidak cocok menjadi mentor siapapun. Jika bukan karena Gwen meninggalkan Dominic dengan kesan yang cukup baik, bersama dengan fakta bahwa tidak ada cara dia bisa melindungi Wanah dan yang lainnya dengan kemampuannya saat ini, dia akan membawa mereka pergi sekarang. Meskipun Gwen adalah Lord Sekta, dia tidak membuat panggilan di sini. Oleh karena itu, Dominic masih akan membawa para wanita untuk meninggalkan sekte Glasir 7 warna begitu dia menyelamatkan Darla ketika dia menjadi jauh lebih kuat. Ritual Apprenticeship masih berlangsung dengan tertib di Grand Hall. Segera, Camille menyelesaikan seluruh proses dan mundur ke samping. Kemudian, wanita di samping Gwen terus membacakan nama. Wanat, Sharon Chambers, Darius Hill, Yolandi Edwards, Cara Woodson, Vera Harper, Emma Spence, Alice Taylor, Celia Lockhart. Ketika semua nama telah dibacakan, para gadis berjalan menuju tengah aula dan berlutut. Itu cukup pemandangan untuk dilihat. Kesembilan wanita itu masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Di antara mereka, Darius dan Yolanda adalah yang paling menarik, kecantikan mereka sebanding dengan 7 peri. Sangat jarang menemukan keindahan seperti itu. Mentor, murid-muridmu ada di sini untuk menghormatimu. Mereka bersembilan berkata serempak. Berikut adalah prosedur yang sama persis Camille telah melalui. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Camille adalah murid garis keturunan Gwen, sedangkan 9 gadis lainnya hanya murid kehormatan. Ada perbedaan besar antara murid lineal dan murid honorer. Status mereka, serta sumber daya yang dialokasikan untuk mereka, tidak berada pada level yang sama. Setelah Gwen menerima Camille, dia terus menerima 9 wanita sebagai murid kehormatannya. Tindakannya ini telah mengejutkan anggota sekte Glasir 7 warna yang tak terhitung jumlahnya. Itu terjadi terlalu tiba-tiba. Mereka telah berpikir bahwa Gwen hanya mengambil murid lineal. Sebelum ini, Gwen tidak pernah mengambil siapapun untuk menjadi muridnya sama sekali. Setelah ritual Apprenticeship selesai, Gwen mengumumkan bahwa murid linealnya, Camille, sekarang menjadi bagian dari Seven Colored Glaze Sect as Seven Saints. Sampai sekarang, 6 wanita dari 7 orang suci untuk generasi ini telah disebutkan namanya. Hanya wanita lain yang dibutuhkan untuk melengkapi tim. Adapun tempat terakhir, semua orang tahu bahwa itu pasti disediakan untuk wanita misterius yang akan segera magang oleh 4 tuan. Dan mereka yakin wanita ini akan menjadi kepala Seven Saints. Dengan kata lain, 7 orang suci yang masuk dari sekte Glasir 7 warna telah dikonfirmasi. Setelah 3 bulan, mereka akan terkenal di Stardom Realm, yang dikenal oleh hampir semua orang. Anggota sekte Glasir 7 warna pergi dengan rapi ketika upacara berakhir. Dominic kembali ke kediamannya juga. Dia segera menghubungi Gwen, mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera pergi tetapi sebelum itu, dia ingin bertemu gadis-gadis itu terlebih dahulu. Ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia harus mencapai benua ilahi tengah secepat yang dia bisa dan menjalankan rencananya yang mewah dan menghabiskan uang. Dia tidak akan bisa meningkatkan sedikit saja kemampuannya jika dia tetap di sini. Gwen mencoba membujuknya untuk tinggal, tetapi berhenti ketika dia melihat tekadnya untuk pergi. Dia mengerti bahwa Dominic ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Darla. Tapi Gwen berpikir bahwa itu adalah misi yang mustahil. Sekte Glasir 7 warna, yang memiliki 4 tuan dari alam Sage dapat mengabaikan siapapun kecuali permintaan pembudidaya dalam daftar penguasa. Tidak lama lagi Dominic menyadari bahwa dia tidak akan bisa menyelamatkan Darla. Gwen mengatur seorang petugas untuk membawa Dominic ke kediaman wanita sehingga dia bisa mengobrol secara pribadi dengan mereka. Segera setelah itu, Dominic tiba di halaman Camille dan gadis-gadis lain tinggal di. Dominic, kamu akan pergi? Wenat bertanya Dominic sambil menatapnya, menunggu jawabannya. Wanita-wanita lain mengarahkan tatapan mereka padanya juga. Ya, katanya. Kapan? Sebenarnya, aku kesini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Kenapa kamu terburu-buru? Tidak bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi? Wenat bertanya, tidak ingin dia pergi secepat ini. Ya, Dominic, kamu harus tinggal di sini lebih lama, kata Celia sambil cemberut. Sorry, Geros. Wenat, Celia, aku punya sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Itu sebabnya aku harus pergi dalam waktu sesingkat mungkin. Dominic menjelaskan kepada mereka. Kamu mau kemana sih? Dan seberapa sering kamu akan mengunjungi kami? Aku akan pergi ke benua ilahi tengah. Mengenai frekuensi kunjungan, aku juga tidak bisa memastikannya, tapi aku berjanji akan kembali secepatnya yang aku bisa. Dominic, apa kamu berencana menyelamatkan Darla? Camille bertanya tiba-tiba.
Itu membuatnya berbalik untuk melihat Camille saat dia bertanya padanya dengan cemberut. Kamu tahu tentang Darla? Ya, aku mendengarnya dari anggota sekte yang lain. Mereka sudah membicarakannya. Rupanya, Darla dihukum oleh mentornya dan dikirim ke Gua Es untuk bertobat. Dia baru bisa meninggalkan gua setelah 1 abad. Dan kami mendengar bahwa Frostbite Cave adalah tempat yang menakutkan. Hanya mereka yang telah membuat kesalahan yang mengerikan akan dikirim ke sana. Apa yang Darla lakukan? Mengapa mentornya ingin menguncinya di gua selama 1 abad? Darla adalah orang yang baik. Mentornya terlalu jahat padanya. Tepat sekali. Untuk seseorang yang baik seperti Darla, dia tidak akan pernah membuat beluma apapun. Dia pasti dijebak untuk itu. Dominic, kamu harus menyelamatkannya. Benar, Dominic. Kamu harus memikirkan cara untuk membantu Darla meninggalkan Frostbite Cave. Kita tidak bisa membiarkannya menderita begitu saja di dalam sana. Semua orang berkata satu demi satu. Bagi mereka, Dominic adalah maha kuasa. Di masa lalu, Dominic telah menyelamatkan bumi. Ketika ia pergi ke Bima Sakti, ia melindunginya lagi dan segera menjadi Lord Bima Sakti. Mereka percaya bahwa itu akan sama di sini di Stardom Realm. Mereka mempercayai Dominic secara membabi buta tanpa perlu alasan yang kuat. Tidak peduli seberapa mengejutkan hal-hal yang dia lakukan, itu akan tampak normal bagi mereka. Jangan khawatir semuanya, aku pasti akan menyelamatkan Darla. Itu sebabnya aku harus segera pergi. Pergi sehari lebih awal mungkin bisa mempersingkat penderitaan Darla sehari. Meskipun itu adalah kata-kata yang dia ucapkan, dia tersenyum pahit di dalam. Itu bukan tugas yang mudah untuk menyelamatkan Darla setelah semua. Setelah melihat kepercayaan dan keyakinan yang diberikan semua orang kepadanya, Dominic memilih untuk tidak mengatakan yang sebenarnya dan membuat mereka khawatir. Dominic, kamu baik-baik saja di sana? Jangan terlalu menekan dirimu sendiri, kata Camille prihatin. Camille adalah yang terkuat di antara para wanita. Dia dibesarkan di klan terpencil terbesar, keluarga Henderson. Ini memberinya kesempatan untuk melihat lebih banyak tentang bagaimana hal-hal bekerja di dunia. Oleh karena itu, dia tahu akan sulit untuk menyelamatkan Darla dari 4 tetua agung sekta Glasir 7 warna. Meskipun dia tahu bahwa Dominic berbakat dan luar biasa pada saat itu, tapi ini adalah Stardom Realm. Itu adalah peradaban maju dengan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Dominic harus memulai semuanya dari atas. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Darla dengan cepat? Jangan khawatir tentang hal itu. Darla melakukan banyak hal untuk kita, jadi aku pasti akan mengeluarkannya kali ini, kata Dominic serius. Apakah kamu perlu aku untuk berbicara dengan mentor aku tentang hal ini? Dia mungkin tahu apa yang harus dilakukan, kata Camille. Oh iya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Mentor kami adalah Lord dari Seven Colored Glaze Sack, dan dia juga dekat dengan Darla. Mari kita meminta sarannya, kata Celia bersemangat. Dia adalah orang yang berpikiran paling sederhana. Seperti biasa, dia tidak memikirkan kesulitan yang mungkin timbul dalam suatu masalah. Setelah mendengarnya, Dominic tersenyum. Semuanya akan lebih mudah jika Gwen punya cara untuk membantu Darla. Sekarang melibatkan 4 tetua agung dari alam Sage sejati, hanya mungkin untuk menyelamatkan Darla jika seseorang dengan kemampuan di luar alam yang disebutkan di atas membantu. Bahkan jika Gwen adalah Lord Sekta, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia baru mencapai puncak alam abadi. Gerus, berhenti khawatir atas apa-apa. Mentor kamu adalah Lord Sekta dan dia perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Hal ini melibatkan mentor Darla, yang merupakan tuan besar, sehingga Gwen memiliki keprihatinan sendiri juga. Kalian semua baru saja menjadi muridnya, jadi pastikan untuk tidak menimbulkan masalah baginya sekarang, kata Dominic, menolak mereka keluar. Semua orang berpikir tentang hal itu dan setuju dengan Dominic. Kadang-kadang, Lord Sekta harus melihat masalah tertentu dari perspektif yang berbeda sebelum mengambil keputusan. Tidak seperti anggota normal lainnya, mereka tidak bisa bertindak sesuai keinginan mereka. Dominic, maka kamu harus menjaga diri. Keselamatanmu adalah yang utama sebelum hal lain. Mengerti? Aku meyakinkan kalian semua bahwa aku pasti akan membuat nama untuk diriku sendiri di sini di Stardom Realm dan menyelamatkan Darla. Lagi pula, aku masih orang yang sama yang perlahan-lahan naik ke posisi Lord Bima Sakti bahkan ketika aku datang dari planet sekecil itu. Dominic, kami percaya padamu. Ya, kami yakin kamu bisa melakukannya. Semua orang menyuarakan dukungannya terhadap Dominic. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada gadis-gadis di bawah tatapan dan mereka yang berharap dia tidak harus pergi secepat ini. Kemudian dia menghubungi Gwen lagi dan memberitahukan kepergiannya segera. Gwen datang dan mengirim Dominic keluar dari kantor polisi sekta Glasir 7 warna. Dia menyerahkan Memory Stone kepada Dominic dan berkata, Dominic, Memory Stone ini memiliki grafik bintang dari semua area yang diidentifikasi di seluruh Stardom Realm. Ini akan membantu kamu dalam perjalanan kamu ke seluruh alam. Terima kasih banyak, Gwen, kata Dominic dan mengambil batu itu darinya. Inilah yang dia butuhkan saat ini. Aku tidak akan mengirimmu pergi kalau begitu.
Semoga perjalananmu aman, dan kamu tahu kamu selalu bisa menghubungiku jika kamu membutuhkan bantuanku untuk apapun. Terima kasih lagi, Gwen. Aku punya itu. Sampai jumpa lain kali. Ya udah, bye. Dominic pergi tanpa melihat ke belakang. Sementara Gwen tetap berdiri di tempat yang sama. Untuk beberapa alasan, Gwen memiliki sedikit antisipasi di dalam hatinya, berharap untuk keajaiban, meskipun rencana Dominic untuk membawa Darla keluar dari gua jelas tidak mungkin. Setelah Dominic mengucapkan selamat tinggal kepada Gwen dan berangkat dari sekte Glasir 7 warna, dia mengeluarkan batu memori yang diberikannya. Sangat mudah untuk menggunakan batu memori sekali pakai seperti itu. Dia hanya perlu menghancurkan batu itu dan informasi yang terkandung di dalamnya akan berpindah ke dalam otaknya secara otomatis. Dominic menghancurkan batu itu segera. Begitu saja, bagian bintang Stardom Realm yang dikenal dan lengkap muncul di benaknya. Sulit untuk mendapatkan bagian bintang lengkap Stardom Realm. Biasanya, orang hanya akan memiliki grafik bintang lokal dari wilayah tempat mereka tinggal. Hanya pihak yang kuat yang akan memiliki grafik bintang penuh seperti itu. Gwen memang memberikan Dominic hadiah yang murah hati. Dengan panduan grafik bintang, Dominic menentukan arah dan merobek ruang 3 dimensi, masuk ke dimensi 4 saat ia menuju dengan cepat ke benua ilahi tengah. Dia harus secepatnya mengeksekusi rencananya dan meningkatkan kekuatannya tanpa menunda lagi. Ini adalah Stardom Realm. Semuanya tidak akan berarti jika seseorang tidak cukup kuat. Tanpa kekuasaan, seseorang akan merasa tidak aman selain tidak mampu melindungi orang yang mereka sayangi. Sayangnya, Dominic hanya bisa melakukan perjalanan melalui ruang 4 dimensi mengingat kemampuannya saat ini di daftar dominator. Semakin tinggi dimensi, semakin pendek jarak yang dia butuhkan untuk melakukan perjalanan. Jika dia lebih kuat, dia bisa mencapai benua ilahi tengah dalam waktu yang lebih singkat. Benua legendaris berada jauh dari benua 7 warna. Dominic memiliki perjalanan panjang bahkan jika ia bepergian dalam ruang 4 dimensi. Saat Dominic dalam perjalanan ke benua ilahi tengah. Di area terlarang sekte Glasir 7 warna, terletak di tingkat terendah dari Frostbite Cave. Ini adalah dunia putih. Udara glasial terpada di sini. Sekelilingnya terbentuk oleh es dari lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Setiap makhluk hidup dengan kemampuan di bawah alam abadi akan membeku menjadi patung es saat mereka menginjakan kaki di sini. Saat ini, Darla sedang duduk bersila di tanah. Lapisan es tebal telah terbentuk di tubuhnya. Untungnya, vitalitasnya meningkat dengan murah hati setelah beberapa bulan mengalami halusinasi spiritual dengan Dominic. Itu bisa menangkis invasi udara glasial ke dalam tubuhnya untuk sementara. Jika vitalitasnya tidak membaik, udara glasial mungkin akan memasuki tubuhnya sekarang. Begitu udara glasial memasuki tubuh seseorang, itu akan menyebabkan banyak organ internal menderita radang dingin, selain meresap ke dalam tulang dan membawa rasa sakit yang menusuk tulang pada seseorang. Namun, udara glasial tidak akan menyebabkan kematian meskipun akan melukai berbagai organ. Itu karena para master dari alam abadi sudah dapat menghasilkan aliran kekuatan hidup yang tak ada habisnya untuk diri mereka sendiri. Kekuatan hidup akan membantu tubuh untuk memperbaiki sendiri. Ada keseimbangan di sana. Para master alam abadi yang dikirim ke dalam gua akan perlu menanggung rasa sakit yang menyiksa dari udara glasial untuk waktu yang lama, tetapi itu tidak akan membunuh mereka. Jika seseorang harus tinggal di sini selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad, bagaimana mungkin mereka bisa menanggung siksaan terus-menerus? Darla berusaha sekuat tenaga untuk menangkis udara glasial di sekitarnya dengan vitalitasnya. Dia harus berkonsentrasi penuh. Tidak ada momen di mana dia bisa beristirahat. Jika udara glasial menembus ke dalam tubuhnya dan membangkitkan keinginannya, Darla tidak akan tahu apa yang akan terjadi padanya di bawah pengaruh dua kekuatan. Lagi pula, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, itu pasti tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi meski begitu, dia hampir tidak bisa menahan udara glasial sekarang. Seiring berjalannya waktu, dia tidak akan bisa menekan keinginannya lagi. Pada saat itu, dia tidak hanya perlu menekan keinginannya, tetapi juga menangkal udara glasial. Di bawah serangan dua kekuatan, baik secara internal dan eksternal, Darla merasa bahwa dia tidak akan mampu mengatasinya. Itu akan sangat buruk baginya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena Olga, mentornya ingin dia bertobat selama 1 abad di gua, Darla pasti perlu tinggal di sini untuk periode penuh dan tidak kurang 1 hari pun. Tetapi situasinya sekarang adalah bahwa Darla tidak yakin apakah dia bahkan bisa bertahan selama 1 tahun, apalagi 100 tahun. Darla merasa getir dan bergumam sendiri. Mentor, kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu tidak mendengarkan penjelasanku? Kenapa kamu menghukumku seperti ini padahal sejak awal itu bukan salahku? Semua yang dikirim ke sana di masa lalu adalah anggota sekte yang melakukan kesalahan serius. Tapi apa yang pernah aku lakukan? Apa yang aku lakukan sehingga kamu harus menghukum aku seperti ini? Membuat aku menderita begitu banyak rasa sakit selama 100 tahun di sini? Apa hanya karena aku membuat sekte itu menyinggung seorang sage?
Apakah itu sebabnya kamu begitu kejam padaku? Kapan sekte Glasir 7 Warna pernah takut pada seorang Sage Sudo, yang baru saja memasuki alam Sage separah ini? Sebuah abad DMN. Apakah aku masih menjadi diriku sendiri saat itu? Guru, mentor, aku tidak punya keluarga. Kaulah yang membesarkanku dan mengajariku banyak hal. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah lama mati. Jadi aku selalu menghormatimu. Aku tidak akan ragu bahkan jika kamu meminta aku untuk hidup aku. Tapi kali ini aku benar-benar kecewa. Karena aku tidak bisa memaksa diriku untuk menghormati seorang mentor yang akan menghukum muridnya sendiri setelah muridnya diganggu oleh orang lain. Mungkin, kamu tidak menganggapku sebagai muridmu lagi sejak aku kehilangan konstitusi tampanku dan menjadi orang biasa. Aku berharap Rich membunuhku saat itu. Paling tidak, aku masih bisa membayangkan bahwa kamu akan membalasku dan membunuh bajingan itu. Ambil 100 tahunku di sini sebagai balasan atas kebaikanmu. Seabad kemudian, terlepas dari apa yang aku telah menjadi, kamu tidak mentor aku lagi. Namun, aku akan tetap membalas kebaikanmu karena telah mengungkitku. Dominic, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak membawamu ke Stardom Realm. Tolong jangan benci aku. Setelah Darla selesai dengan gumamannya yang tidak jelas, dia terdiam lagi. Dia tidak tahu alasan sebenarnya Olga menghukumnya. Bukan karena Reed, kultivator alam Sage. Mereka sama sekali tidak akan menganggap Pseudo Sages sebagai orang yang serius. Sebaliknya, itu karena konstitusi menawan Darla hancur, yang mengganggu rencana Olga dan ketiga saudara perempuannya. Rencana ini sangat penting bagi mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa keempat saudara perempuan itu ada demi rencana ini. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk ini. Mereka sudah berada di anak tangga terakhir. Namun, Darla membuat kesalahan sehingga mereka tidak punya pilihan selain menunda rencana mereka. Tidak akan mudah untuk menaikkan Jomain ke alam Sage. Bahkan jika dia memiliki konstitusi menawan yang lengkap, dan bahwa dia adalah wanita berbakat, itu masih akan memakan waktu setidaknya ribuan tahun. Darla hampir 2000 tahun, namun dia baru mencapai tahap akhir dari daftar tertinggi. Dia bahkan belum berada di puncak alam abadi. Jika dia ingin menerobos alam abadi dan mencapai alam Sage, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Tetap saja, kesuksesannya tidak dijamin. Itu sebabnya Olga memberinya hukuman seberat itu. Bahkan jika Darla memberitahu Olga bahwa dia menemukan cara untuk meningkatkan vitalitasnya, dan bahwa dia masih jenius seperti dulu, itu juga tidak akan mengubah sikap Olga terhadapnya. Karena sejak konstitusi menawan Darla dilanggar, dia telah kehilangan semua nilainya terhadap Olga. Waktu diam-diam melayang oleh Darla, berdiam di lantai terendah gua es, berusaha sekuat tenaga untuk menahan udara glasial. Dominic terus bergerak maju dalam ruang 4 dimensi menuju benua legendaris dengan kecepatan tinggi. Di sekte Glasir 7 Warna, Camille. Awalnya, Camille, sebagai murid Lord, dapat tinggal di tempat tinggal yang lebih mewah. Namun karena dia tidak ingin berpisah dari Wona dan gadis-gadis lain, dia mengatakan kepada mentornya Gwen bahwa dia ingin tinggal. Dengan begitu dia bisa dekat dengan teman-temannya, mengolah dirinya dengan semua orang dan membuat kemajuan bersama. Gwen menyetujui lamarannya karena dia tahu dia adalah teman Dominic. Selain itu, dengan begitu, dia bisa Darla mengurus semua orang di sini. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu tanpa sadar. Setiap 2 atau 3 hari, Dominic akan keluar dari ruang 4 dimensi untuk memeriksa apakah rute yang mereka ambil sudah benar. Dia harus memastikan mereka tidak memutar. Saat itu, mereka telah berbaris dari Bima Sakti menuju Stardom Realm, yang jaraknya cukup jauh dan menghabiskan banyak waktu mereka. Alasan mengapa mereka dapat melanjutkan di ruang 4 dimensi adalah karena Darla memiliki pelacak khusus untuk menemukan diri mereka sendiri. Dengan perangkat itu, mereka dapat memeriksa lokasi spesifik mereka kapan saja dan memastikan mereka pergi ke arah yang benar ketika melewati ruang multidimensi. Bahkan jika mereka telah menyimpang dari rute yang benar, mereka dapat menemukannya dengan cepat dengan alat itu dan mengubah arah mereka tepat waktu. Tapi Dominic tidak tahu itu sebelumnya. Selain itu, dia juga tidak memiliki pelacak. Jadi dia harus keluar dari ruang 4 dimensi untuk memeriksa di mana mereka berada. Sangat mudah bagi seseorang untuk tersesat di ruang 4 dimensi. Jika mereka tidak menemukan jalan yang benar, mereka bisa memutar dan berakhir lebih jauh dari tujuan mereka. Biasanya, mereka yang melewati ruang 4 dimensi akan mempersiapkan diri pelacak. Tapi itu terlalu sulit bagi Dominic untuk menggunakannya. Jika tidak, dia pasti akan meminta Gwen untuk satu. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tanpa pelacak, dia hanya bisa sering keluar untuk memeriksa posisinya. Beberapa waktu yang lalu, setelah dia bergegas maju selama seminggu, dia tiba-tiba menemukan dia menuju ke arah yang salah begitu dia keluar dan memeriksanya. Dia menghela nafas bahwa jika terus seperti itu, dia mungkin tidak akan pernah sampai ke benua legendaris seumur hidupnya. Belajar tentang itu, dia tahu bagaimana membuatnya lebih baik. Itu sebabnya dia keluar terus-menerus agar tidak tersesat. Di kehampaan Stardom Realm,
sebuah kapal dagang sedang menuju benua legendaris. Benua legendaris adalah pasar perdagangan terbesar di seluruh Stardom Realm. 80% kesepakatan dibuat di pasar ini. Orang bisa melihat betapa berkembangnya tempat ini. Sinar dan sinar pesawat ruang angkasa raksasa dan kecil datang dan pergi setiap hari. Mereka merayap langit seperti kawanan burung. Sekarang, kapal dagang yang berbaris menuju benua legendaris adalah salah satunya. Kapal dagang tidak dapat melakukan perjalanan di ruang dimensi yang lebih tinggi sehingga mereka hanya dapat melakukan perjalanan lambat mereka di dunia 3 dimensi. Jadi, kecepatannya jauh lebih lambat daripada kelompok Damenik. Tapi kapal dagang tidak selalu bergerak maju begitu lambat. Mereka bisa menggunakan lubang cacing yang dibangun untuk sampai ke tujuan mereka dengan cepat selama mereka membayar sejumlah uang. Rasanya seperti menggunakan jalan raya di bumi. Di bumi, seseorang dapat berkendara dengan kecepatan 120 km per jam di jalan raya, bukan 40 km per jam di jalan biasa. Itu 3 kali lebih cepat. Tetapi untuk lebih spesifik, lubang cacing dapat membantu meningkatkan kecepatan lebih dari 100 kali. Katakanlah jika kapal dagang bisa bergerak di 40 km per jam, itu bisa bergerak di lebih dari 4.000 km per jam di lubang cacing. Namun, pembuatan dan pemeliharaan lubang cacing tidak sederhana, tentu saja. Dan itu menghabiskan banyak uang. Selain itu, lubang cacing hanya dibangun di dekat benua legendaris. Semakin terpencil suatu tempat, semakin sedikit lubang cacing yang dapat digunakan. Setiap benua di mana kekuatan utama berdiam memiliki lebih banyak lubang cacing. Itu adalah cara yang baik untuk menampilkan kekuatan benua. Semakin banyak lubang cacing, semakin membuktikan bahwa keluarga yang memegang benua ini kuat dan kaya. Kemudian pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian benua. Jika tidak ada lubang cacing di sekitar benua, siapa yang akan datang ke sini dan melakukan bisnis mereka? Perjalanan menuju benua yang makmur mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Kapal-kapal dagang tidak punya pilihan selain bergerak perlahan ketika melanjutkan ke suatu tempat tanpa lubang cacing. Namun, meski harus bergerak perlahan, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Di peradaban maju yang luas dan hampir tak terbatas seperti Stardom Realm, bahkan kecepatan cahaya tidak secepat itu. Di kapal dagang, orang-orang berbisik dan berbicara. "Ibu, kami telah melakukan perjalanan kami untuk waktu yang lama. Masih butuh berapa lama untuk sampai ke benua legendaris?" Seorang gadis kecil berusia 8 tahun bertanya pada ibunya, dengan wajah halusnya merengut. Di seberang gadis kecil itu duduk seorang wanita cantik berusia 30-an. Seharusnya ibu gadis kecil itu. Mendengarnya bertanya, wanita itu menjawab, "Segera, sayangku. Kami akan tiba di pintu masuk lubang cacing dalam waktu sekitar seminggu. Selama kita membayar biayanya, kita bisa segera sampai ke benua legendaris." Semburat skupel menggantung di wajahnya. Hatinya seperti gelisah oleh sesuatu. Gadis kecil itu bersukacita, berkata, "Bagus, akhirnya kita sampai ke benua legendaris. Ini pertama kalinya aku ke sana. Mereka mengatakan bahwa itu adalah tempat paling makmur di alam bintang. Mari kita berkunjung ke sana, Mama." "Oh, dasar serangga nakal kecil. Berbicara tentang kunjungan besar. Kapan kamu akan belajar tumbuh dan berperilaku seperti orang dewasa?" Wanita cantik itu menggodanya saat melihat wajah gadis kecil itu yang tersenyum, terasa menghangat di lubuk hatinya. Tapi jejak skupel itu tidak pernah meninggalkan wajahnya. "Mama, aku tidak mau dewasa. Bukankah menyenangkan menjadi seorang anak? Jika aku dewasa, aku khawatir bahwa aku mungkin seperti orang dewasa, selalu mengerutkan kening dan merasa tertekan setiap hari." Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya. "Hanya bercanda. Aku juga tidak ingin kamu tumbuh dewasa. Kamu akan selalu menjadi gadis kecil Bunda dan Bunda ingin kamu bahagia setiap hari. Tapi, kamu tahu, tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Kamu harus belajar bahwa kamu akan tumbuh dewasa suatu hari nanti." "Mama, aku tahu. Jangan khawatir. Saat aku dewasa nanti, aku akan mengangkat sebagian beban pundakmu agar kamu tidak perlu terlalu khawatir," kata gadis kecil itu bijaksana. "Aku sangat bahagia mendengarnya. Harapan terbesar dalam hidupku adalah kamu dapat tumbuh dengan sehat dan bahagia," kata wanita cantik itu dengan penuh kepuasan. Ibu dan anak itu sedang mengobrol dan mengobrol. Kapal dagang itu berlayar dan berlayar. Damenik telah bepergian di ruang 4 dimensi selama 3 hari, dan segera tiba waktunya baginya untuk keluar dan memeriksa posisinya lagi. Dia merobek ruang, memasuki dunia 3 dimensi. Begitu dia melangkah ke dunia 3 dimensi, sebuah kapal dagang melewatinya dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. "Bang!" Belum sempat Damenik mengamati situasinya, ia berpapasan dengan kapal dagang yang baru saja bergerak dengan cepat. Tapi karena Damenik sekuat pejuang di alam abadi, itu tidak bisa menyakitinya. Sebaliknya, itu tertusuk oleh tubuh Damenik, meninggalkan lubang di lambung. Lalu ia terjatuh ke ruangan tempat wanita cantik dan gadis kecil itu berbincang.
Ah, ya Tuhan! Gadis kecil itu menjerit. Jelas, dia ketakutan. Dia langsung memeluk wanita cantik itu. Dia memeluk gadis kecil itu, menatap Damenik. Matanya penuh kewaspadaan dan kedinginan. Karena kecelakaan itu, Damenik merasa sedikit pusing. Ia menggeleng dan berdiri untuk memeriksa sekelilingnya. Apa? Di mana tempat ini? Sebuah ruangan? Apakah aku sudah tiba di benua legendaris? Seharusnya tidak secepat ini. Herannya,